Wakil Bupati Musirawas Ibu Hajah Suwarti, yang kami hormati dan Panongan Musirawas atau yang mewakili, yang kami hormati Kapolres Musirawas atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musirawas atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Pengadilan Agama Lubuk Linggau atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala BNN Kabupaten Musirawas atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala OPD dan seluruh camat dalam wilayah Kabupaten Musirawas yang hadir pada hari ini, yang kami hormati Lurah dan juga Kepala Desa Lokus Stunting Kabupaten Musirawas, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Baik hadirin yang kami hormati, acara Rebut Stunting dalam rangka percepatan dan penurunan stunting Kabupaten Musirawas tahun 2023 pada hari ini Kamis 24 Agustus 2023 dimulai. Marilah kita buka dengan lafazkan basmalah. Untuk yang selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama laporan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musirawas kepada Ibu Dr. Insinyur Hayatun Nafrida MP. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Musirawas yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Bupati Musirawas, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Musirawas hadir dalam hal ini Pak Dandim atau yang mewakili dari Kapolres atau yang mewakili Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang terkait di lingkungan pemerintah Kabupaten Musirawas, Ketua TPPS Kabupaten Musirawas selaku narasumber Rebut Stunting pada hari ini, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Musirawas atau yang mewakili camat se-Kabupaten Musirawas, Kepala Desa Lokus Stunting Kabupaten Musirawas tahun 2023. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, mengawali laporan ini pada Rebut Stunting dalam rangka percepatan penurunan stunting Kabupaten Musirawas dengan maksud pertama adalah meningkatkan musyawarah tim penurunan percepatan stunting. Yang kedua, membahas pencegahan dan penanganan masalah dalam rencana kegiatan stunting 2023. Dan yang ketiga adalah diskusi terhadap analisis situasi dan rencana penurunan percepatan stunting. Tujuan rembuk hari ini adalah terwujudnya penandatanganan komitmen tim percepatan penurunan stunting. Yang kedua, adanya dokumen hasil analisis situasi dan rancangan rencana kegiatan intervensi penurunan stunting terintegrasi. Yang ketiga adalah komitmen publik dan lintas sektor dalam kegiatan pencegahan dan penurunan stunting. Yang keempat adalah terwujudnya penurunan angka stunting. Hasil yang diharapkan adanya sinergisitas dalam pencegahan pernikahan dini yang berpotensi terjadi kelahiran stunting pada 1000 hari pertama kehidupan. Yang kedua adalah penyediaan sanitasi pemukiman, bedah rumah, air minum, jamban, dan sanitasi perlu disinkronkan dengan data keluarga beresiko stunting. Kemudian dukungan dari desa melalui dinas PMD agar memberikan arahan dalam percepatan penurunan stunting melalui dana desa sesuai dengan kewenangan desa
sesuai dengan kewenangan desa SE Kemendes nomor 8 tahun 2022. Alasan kegiatan dilaksanakan, rembuk stunting merupakan langkah penting yang dilakukan pemerintah Kabupaten Musirawas untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stunting yang dilakukan secara bersama-sama antara OPD penanggung jawab layanan dengan sektor atau lembaga non-pemerintah dan masyarakat. Indikator keluaran dan keluaran kegiatan. Pertama adalah indikator keluaran, terlaksananya kegiatan rembuk stunting tingkat Kabupaten Musirawas tahun 2023. Keluaran kegiatan adalah penandatanganan komitmen dalam percepatan penurunan stunting tingkat Kabupaten Musirawas tahun 2023. Peserta pertemuan terdiri dari pejabat tinggi pemerintah Kabupaten Musirawas, DPRD Kabupaten Musirawas, Porkopinda, PKK, camat, kepala desa atau lurah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan unsur lainnya yang terkait. Tempat pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di ruang rapat Bina Praja Pemkab Musirawas. Pelaksanaan dan penanggung jawab kegiatan, pelaksana kegiatan Dinas KB, penanggung jawab kegiatan Kepala Dinas DPPKB Kabupaten Musirawas. Jadwal dilaksanakan selama 1 hari tanggal 24 Agustus 2023. Demikianlah laporan pelaksanaan pertemuan rembuk stunting tingkat Kabupaten Musirawas tahun 2023. Dan selanjutnya kami mohon kepada Bupati Musirawas untuk membuka kegiatan ini secara resmi. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, diucapkan terima kasih kepada Ibu Hayatun Nafida atas laporan yang telah disampaikan. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk yang selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama sambutan Wakil Bupati Musirawas sekaligus membuka secara resmi rembuk stunting pada hari ini, dan nanti akan dilanjutkan dengan paparan review pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan stunting Kabupaten Musirawas. Kita berikan aplaus yang meriah kepada Ibu Haja Suwarti, kami persilahkan. Baik Bapak Ibu semua yang saya hormati, saya menyampaikan salam Ibu Bupati tidak bisa hadir di tengah-tengah kita, maka karena sudah ada jadwal terlebih dahulu, maka saya yang mewakili dan saya akan membacakan sambutan Ibu Bupati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Dandim 0406 yang diwakili oleh Pak Patung pada pagi hari ini. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Di sini hadir beberapa OPD yang terkait, di antaranya Dinas KB, Dinas Kesehatan, PPA, dan yang lainnya. Ini diwakili semua. Dan Pak Camat juga satu ya yang hadir, yang semuanya diwakili ya. Pak Kades juga ada yang diwakili juga, Pak Kades, dan semua Pak Kapolres yang diwakili juga. Kemudian Depak ada nggak Depak? Depak ada ya, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian Ketua Tim PKK ada yang mewakili ya.
kemudian kepala desa sudah, dan penggerak PKK sudah, dan ketua tim percepatan penurunan stunting se-Kabupaten Musirawas. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mengawali sambutan ini marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada pagi yang cerah ini kita semua diberi kesehatan, kesempatan, dan atas ridhonya hari ini kita masih diberi kesempatan dapat hadir pada acara rembuk stunting dalam rangka percepatan penurunan stunting Kabupaten Musirawas tahun 2023. Kemudian tidak lupa sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang membimbing kita, mengajari kita ke jalan yang benar sampai di akhir zaman. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita sadari bahwa prioritas pembangunan saat ini, terutama dalam rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang, adalah penguatan kualitas sumber daya manusia yang mempunyai daya saing produktif. Oleh karena itu, pembangunan pada sektor kesehatan menjadi hal yang sangat mendasar dan sangat penting, terutama dalam aspek upaya perbaikan gizi keluarga. Status gizi sangatlah mempengaruhi kehidupan masa depan bangsa. Karena hal ini merupakan prediktor rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dampaknya menimbulkan resiko penurunan kemampuan produktivitas, diantaranya stunting pada balita sejak usia 1000 hari pertama kehidupan. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar tahun 2013 sampai dengan 2018, penurunan stunting tidaklah signifikan, yakni dari 37,2% menjadi 30,8% atau sekitar 6,6%. Fenomena ini adalah tidak bisa kita bebankan pada satu OPD saja, dinas kesehatan, karena untuk menurunkan angka stunting diperlukan satu kesatuan yang terintegrasi dalam konvergensi di semua lini pelaku pembangunan, dimulai dari stakeholder, para pelaku usaha, pemerintah, hingga lapisan masyarakat. Kabupaten Musirawas telah berkomitmen dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting sejak ditandatanganinya komitmen pernyataan Bupati Musirawas pada bulan September tahun 2020 yang lalu, hingga telah berjalannya tahapan 8 aksi konvergensi stunting di tahun 2021 dengan tujuan menurunkan angka stunting di Kabupaten Musirawas serta komitmen OPD untuk bahu-membahu mencegah stunting. Rembuk stunting ini akan menghasilkan kesepakatan perencanaan aksi pelaksanaan konvergensi percepatan pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Musirawas tahun 2023. Semoga kesepakatan kita bersama dalam rangka percepatan pencegahan dan penurunan
penurunan stunting di Kabupaten Musirawas ini dapat terrealisasi. Saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber rembuk stunting Kabupaten Musirawas yang luar biasa. Semoga pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar. Materi yang berbobot, semoga Musirawas lebih cepat menurunkan angka prevalensi stunting di bawah 14% pada tahun 2024 nanti. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rembuk stunting dalam rangka percepatan dan penurunan stunting Kabupaten Musirawas tahun 2023 secara resmi saya nyatakan dimulai. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita semua. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Musirawas Hajah Ratna Mahmud. Keluarga Bupati Musirawas Ibu Hajah Suwarti. Untuk yang selanjutnya dilanjutkan dengan paparan review pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan stunting Kabupaten Musirawas oleh Ketua TPPS Kabupaten Musirawas. Kami persilakan. Untuk memulai acara pada paparan ini, ya saya nih, kadesnya ada berapa yang hadir? Coba angkat tangan. Baik yang mewakili juga. 3. Diundang 10 ya. Camat ada berapa? 3. Diundang berapa? Wakil, coba. Semua ada 14? Camat. 8. OPD ini OPD yang terkait yang PUBM ada? CK? PUBM nggak ada ya? CK? Ada ya? Jadi kenapa saya pengen tahu? Ya saya ingin melihat kayaknya stunting ini apa tidak menarik atau gimana di kecamatan sampai di tingkat desa. Padahal stunting ini tidak di kabupaten. Stunting ini adanya di kecamatan dan di desa. Dan kalau dari kecamatan sampai ke desa tidak tertarik, ya bagaimana mau terlaksananya dengan baik penurunan stunting seperti harapan kita bersama. Ya oke lah, siapa yang mewakili pada hari ini, terutama camat, ini 14 ada 8. Ini tolong nanti sampaikan langsung permasalahan kita di wilayah kecamatan, terutama kecamatan yang ada lokus. Dan desa ini apalagi, desa juga ini yang lokus yang diundang, tapi kayaknya tidak merasa kalau di desanya itu ada punya masalah. Bagaimana kita akan sejajar, hanya di mungkin ini terserah dengan kesehatan, KB dan mungkin dan BPA. Padahal ini harus yang paling pokok, paling utama ini kades yang harus tahu. Bahkan sudah dianggarkan juga dana desanya 15% kalau seperti yang disampaikan kemarin. Kalau memang benar-benar ini dilaksanakan dari tingkat desa, ya insya Allah pada tahun 2024 ini nanti kita akan tercapai target kita 14%. Namun kalau dari desa tidak merasa punya masalah, hanya terserah dengan dinas kesehatan, KB, dan mungkin camat ada yang tahu, ada yang enggak. Nah, kalau yang
tahu mungkin bisa perintahkan kades kan, perintahkan kades sampai ke pendamping desa untuk sejajar berjalan bersama dengan dinas kesehatan dan dengan KB yang ada di wilayah masing-masing. Ya semoga ini harapan kita bersama, tolong nanti sampaikan kepada camat, kepada kades yang lain yang tidak hadir ataupun yang mewakili, supaya kita ya tahulah dengan permasalahan yang ada di wilayah kita masing-masing, sehingga akan kita ini jalannya enak dari kabupaten, camat, desa itu harus berjalan bersama-sama. Semoga harapan kita ini akan cepat tercapai. Kemudian dari Kemenak, ini ada ya Kemenak ya, alhamdulillah, terima kasih Pak. Kayaknya untuk di desa-desa ini masalah ini catin ya yang terutama yang kita siapkan, sehingga nanti catin-catin ini tidak melahirkan lagi stunting-stunting yang baru. Tinggal tugas kita ini stunting yang sudah ada ini bagaimana cara kita untuk memperbaikinya. Ya, itu harapan kita Pak. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, strategi nasional percepatan penurunan stunting ini Perpres 72 tahun 2021 ini ada 5 pilar strategi nasional, yaitu peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten kota, dan pemerintah desa ya. Itu yang paling ditekankan dari pemerintah. Kita kan berada di pemerintah kabupaten sampai ke pemerintah desa. Kita harus mengadakan komitmen dan visi. Yang kedua ini peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat. Tugas kita, mana yang ini terutama dari kader Posyandu dan AB, ini harus bagaimana caranya, bukan mudah kan? Tapi insya Allah dengan kemajuan zaman, kemajuan teknologi, ini peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat ini akan berubah, bergeser ke yang lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan konvergensi, intervensi spesifik dan intervensi sensitif di kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten kota, dan pemerintah desa. Keempat adalah peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. Ini peningkatan ketahanan pangan, ini tugas pemerintah juga sampai ke tenaga kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat. Kemudian penguatan dan pengembangan sistem data informasi, riset, dan inovasi. Kemudian dilaksanakan melalui rencana aksi nasional penurunan stunting, penurunan angka stunting, yaitu satu, penyediaan data keluarga berisiko. Jadi ini Pak Kades harus bekerja sama dengan dinas kesehatan, harus tahu warganya, keluarganya yang berisiko stunting. Ini pasti sudah tahu semua. Kalau yang belum tahu, artinya harus nanya dengan petugas kesehatan atau petugas KB yang ada di wilayah situ. Kemudian pendampingan keluarga berisiko stunting, dan yang keluarga berisiko stunting itu harus didampingi, ya Pak Kades ya, harus didampingi supaya bergeser lah keluarga ini, harus didampingi terus. Dan yang tadi sudah saya sampaikan, dana desa yang 15% ini untuk pendampingan ini Pak Kades. Kemudian pendampingan calon pengantin atau calon pus, pasangan usia subur. Ini yang paling berperan, ini Kemenak dan dari dinas kesehatan. Tapi juga untuk sebelum pengantin itu dikasih wawasan
sehingga nantinya mereka ini hamil, tidak melahirkan, tidak akan tumbuh stunting yang baru. Kita tinggal urus stunting yang lama. Kemudian surveillance keluarga berisiko stunting, ini ada petugas surveillance, kemudian audit kasus stunting, kemudian prevalensi stunting, Riskeda, SSGI, IPPGM, BGM Kabupaten Musirawas. Kalau menurut data ini ya, yang SSGI 2019 sampai 2022 ini 28, yang sekarang pada posisi 25,4. Tapi kalau berdasarkan IPPGM ini EPPGBM 2021-2022 ini sebesar 21 ya Bu Maya ya, 21 dan sampai 16,9 ini 2024 nanti target kita. Kemudian prevalensi balita stunting, tinggi badan menurut umur berdasarkan kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, SSGI 2002 ini Musirawas ini ranking yang tertinggi ya Bu Maya ya. Ya, nah, kalau tertinggi di sini bukan terbagus, ya Mbak ya. Kalau yang tertinggi biasanya yang bagus, tapi kita ini bukan yang terbagus, kebalikannya. Kalau yang terbagus ini, kalau di sini itu Kota Pagralang 11,6, kita 25,4. Kemudian kita juga di bawah dari provinsi, di atas dari Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Selatan ini 18,6, kita masih 25,4. Tapi berkat dari komitmen kita bersama, nantinya insya Allah tujuan kita akan tercapai pada tahun 2024. Posisi kita ini berada di 16, sekian ya, bukan 14. Artinya kita harus bekerja keras, dan Pak Camat, Pak Kades ini harus tahu persis masyarakatnya yang masih terdapat lokus dari stunting ini. Kemudian prevalensi stunting menurut EPPGM Desainer data untuk Desember 21 kita bandingkan ya, dari Desember 22 jumlah keluarganya ini bisa dilihat di situ. Yang angka terakhirnya ini prevalensi 5,4, dan untuk 2022 ini 4,2. Kalau menurut EPPGBM ini kita sudah bagus posisi kita ya. Tapi tidak tahulah kesalahannya di mana, pokoknya kita jalannya aja ya. Tapi kalau menurut kenyataan kita memang seperti ini. Kayaknya susah sekarang mau lihat stunting untuk di desa. Tapi ya mau tidak mau, angka yang didapat itu sebesar, kita masih posisi 25,4 itu berdasarkan SSGI ya. Ini EPPGM ini yang data yang sebenarnya ini ya Bu Maya ya. Kalau yang SSGI ini kita dapat dari berdasarkan, ya kita sudah memperoleh angka itu. Kalau yang sebenarnya ini yang 5,4 dan 42 ini, ya memang masih ada, tapi nggak sebesar itulah. Ini pakai rumus Pak, kita juga tidak tahu. Saya tanya dengan Dinas Kesehatan, saya pernah kumpulkan ini dari
Bapeda dari ini. Ya pokoknya kita terima dulu lah angka ini. Tapi kenyataannya ya kita ini posisinya kalau sekarang ini 4 sekian ini. Kemudian kebijakan dan strategi percepatan penurunan stunting. Kita penurunan stunting ini harus melibatkan semua stakeholder. Tadi ada dari Dandim, ada dari Kapolres, kemudian Kemenag, kemudian dari OPD terkait, seluruhnya sampai ke kecamatan, sampai ke Pak Kades, sampai ke pendamping desa. Ya, ini semuanya harus kita libatkan dan konvergen dan terintegrasi. Ini kita ingat bahwa tugas ini bukan tugas BKKBN saja ataupun dibebankan itu tugas kesehatan, dinas kesehatan saja, tapi ini tugas kita semua. Gunakan pendekatan pentahelik, yaitu dari pemerintah, dari kabupaten sampai ke desa, perguruan tinggi, partisipasi aktif perguruan tinggi, akademik melalui Tridharma, perguruan tinggi, media, partisipasi media melalui KIE, pencegahan dan penanganan stunting. Kalau dari swasta ini partisipasi aktif, swasta baik langsung maupun tidak langsung kepada kelompok sasaran. Ini banyak juga kita yang sudah dibantu oleh swasta yang terjun langsung ke lokus-lokus bahkan ke desa. Ini lokus stunting. Ya, terima kasih, mudah-mudahan cepat tercapai tujuan kita. Dan masyarakat, partisipasi masyarakat sipil, LSM, NGO, perorangan, mitra pembangunan dalam percepatan penurunan stunting. Kemudian strategi pelaksanaan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting, pemerintah desa, kabupaten, provinsi, kementerian, kemudian melaksanakan 4 hal yang jelas. Yang satu adalah penguatan perencanaan dan penganggaran. Penganggaran ini kayaknya sudah. Kemudian peningkatan kualitas pelaksanaan. Tingkat kualitas pelaksanaan ini dari kabupaten sampai kecamatan sampai ke desa. Kemudian peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Kemudian peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kemudian kinerja layanan percepatan penurunan stunting. Di sini banyak sekali. Ini kebanyakan dari dinas, hampir dari dinas kesehatan semua. Dari hanya ada dari Kemenag, mungkin KB, dinas kesehatan, PT Cater dan sebagainya, tumbuh kembang, MPAC, ini semuanya ada dari Perkim, ini air minum, karena kita tahu bahwa secara penelitian bahwa stunting ini disebabkan karena air minum yang tidak memenuhi syarat kesehatan. Ini salah satu penyebab. Maka CK ini hadir ya, CK ya. CK ya, harus tahu ya, nanti tolong sampaikan dengan kadisnya. Variasi pangan, ini semuanya harus bekerja sama. Ini Dinas Kesehatan dan KB dan Kemenag kebanyakan. Kemudian faktor resiko percepatan penurunan stunting, uraian faktor resiko stunting,
Ini faktor perkembangan psikologis balita. Ini jelas kalau stunting penyebabnya bisa disebabkan karena psikologis balita, dan karena stunting juga bisa mempengaruhi psikologis balita. Kemudian sanitasi dasar yang tadi sudah saya sampaikan, seperti sanitasi jamban, kemudian rumah yang tidak layak huni, sanitasi, kemudian pendampingan gizi. Yang keempat itu kelompok umur, pernikahan, kemudian status pekerjaan ibu bersalin, kemudian tidak mendapat bantuan sosial pangan. Dinas sosial ada nih, ya, tahu ya. Kemudian tidak memiliki BPJS. Masih ada beberapa dari warga kita, terutama yang berisiko stunting dan yang stunting ini tidak memiliki BPJS. Ini tugasnya Pak Kades untuk mengupayakan, semoga kalau mereka ini nantinya perlu ke rumah sakit ataupun perlu berobat, artinya dia sudah tidak memikirkan, artinya merasa nyaman. Sakit tidak dipinta, tapi sakit harus disiapkan untuk kesehatannya. Salah satunya yaitu memiliki BPJS. Kemudian memiliki anak yang lebih dari 3. Nah, tolong ya, ini waktu hanya sebentar, tolong nanti keluar dari sini tidak tahu apa yang disampaikan. Nah, tolong, mana yang tahu tugasnya masing-masing, tahu sendiri ya. Kalau memiliki anak lebih dari 3, artinya ya BKKBN harus turun, dinas kesehatan harus turun, supaya ya kalau memang sudah terlanjur 3, stop, jangan nambah lagi, supaya anak yang dilahirkan itu tidak stunting. Dan makin banyak makin ini biasanya ibarat batang, buah pertama, buah kedua, buah ketiga masih bagus, buah ketiga sudah mulai pertumbuhannya kecil. Nah, saya perhatikan kalau tumbuh-tumbuhan itu mungkin begitu juga kalau manusia ya. Ya maka dari itu 3 lah kita ini dan di sini. Kemudian terpapar asap rokok, ini tugas kita bersama. Ya boleh merokok, kalau pacak tidak merokok. Kalau tidak pacaknya, kalau ini hamil merokok pas terus di samping, akhirnya asapnya masuk ke dalam ibunya apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang disedot langsung ke janinnya. Nah, ini sebenarnya tidak disadari masalah ini bisa menimbulkan stunting, tapi kenyataannya salah satunya itu karena asap rokok. Kalau suaminya perokok berat, biasanya ibunya, istrinya hamil, melahirkan anaknya kecil. Itu bukan ini saya bidan, saya tahu ya. Jadi kalau yang perokok berat dan istrinya juga sudah kebal, gunting dari hamil kecil sampai hamil besar, merokok pas kepus melok nyisep pula. Wah, yang kecil. Ini harus kita ubah. Kayaknya bukan masalah, tapi ini adalah masalah yang harus kita ubah. Kemudian pelaku konvergensi penurunan stunting di tingkat desa, yaitu dari dunia usaha dan perguruan tinggi, tenaga pendamping profesional kabupaten, kecamatan. Kalau yang internal yaitu kader posyandu, guru PAUD, tim pendamping keluarga,
PKK, bidan desa, dan kader KB. Kemudian kalau ini yang dari pemerintahan ya, BPD, pemerintah desa, tim percepatan penurunan stunting desa, kemudian KPM, kemudian pendamping desa, pemerintah, kemudian yang eksternal yaitu pemerintah daerah, tim percepatan penurunan stunting kabupaten, kemudian media, kemudian dukungan dan koordinasi percepatan penurunan stunting dari ini ada umpan balik ya dari desa, dusun, pustu, polindes, posyandu, PAUD, PKB, PKH, BLT, DD, BPJS, subsidi, KRLP, KWT ya. Kalau ini kan puskesmas, kemudian permukiman dan sarpas, sosial, keluarga berencana, pertanian, ketahanan pangan, koperasi. Ini dinas-dinas terkaitnya. Kemudian kalau untuk promosi stunting, mobilisasi warga, fasilitas, yaitu pemerintah desa, TPPS, desa, kemudian RDS dan BPD. Dikoordinasikan oleh jajaran camat. Ini tugasnya Pak Camat, koordinasikan semua yang ada di wilayahnya masing-masing, dari puskesmas, dari KB, dari seluruh yang saya sampaikan, dan bisa dilihat di slide di depan ya, kalau perlu difoto. Kemudian kita ini ada 199 desa dan kelurahan. Ada 333 tim dan 999 TPK, pendamping keluarga. Kemudian keluarga beresiko stunting, masalah ekonomi, ini ada P2, K2, PKH, peningkatan kapasitas pada keluarga, kelompok keluarga. Kemudian keluarga yang berisiko stunting, ini masalah gizi, masalah pola asuh, dan masalah risiko tinggi. Ini yang sebagai fokus kita, terutama ini ya kerja kita bersama dari Kades, petugas kesehatan yang ada di desa, kemudian dari KB, dari kecamatan sampai ke desa. Ini kita harus ada pendampingan keluarga oleh bidan sebagai konseling, kemudian gizi dan promosi, kemudian kesehatan. Kemudian PKK, koordinasi, sasaran TPK, ini yaitu Catin, Pus, Bumil, Nifas, dan Balita. Kalau yang PKK, koordinasi layanan lanjutan dikoordinasikan oleh TPPS desa dan pemerintah desa. Layanan kependudukan, jaminan sosial, jaminan kesehatan, ketahanan keluarga, air bersih, jamban sanitasi dan sanitasi, kemudian kebijakan untuk perubahan perilaku. Ini yang paling pokok, paling utama tugas kita bersama ini untuk perubahan perilaku. Memang ini sangat susah untuk, terutama untuk semakin ke daerah di dalam, semakin ke desa yang paling ujung. Misalnya masih banyak adat istiadat yang tidak memperbolehkan anak kecil dikasih telur, nanti bisulan, tidak boleh dikasih ikan, itu nanti cacingan, ya itu tugas kita bersama itu untuk merubah perilaku ini yang kalau di kota mungkin tidak lagi, tapi untuk di desa yang tidak tersentuh ke posyandu kadang mempunyai balita setelah
mendapatkan vaksin selesai sudah tidak pernah dibawa lagi ke posyandu. Bahkan ada yang tidak dapat vaksin lengkap. Nah, ini kita harus dari petugas kesehatan, kalau memang ini dari desa itu melapor ke petugas kesehatan ada warganya yang tidak terlayani di pelayanan, terutama untuk pemenuhan imunisasi dan sebagainya. Kemudian kayak air bersih, jamban dan sanitasi, ini tugas dari hubungannya dengan dinas terkait ya, terutama dari JK, dari sanitasi, ini jamban, pelayanan sosial, jaminan kesehatan. Mungkin dari kadesnya nih yang paling tahu. Kades tinggal perintahkan kadus, tinggal perintahkan perangkat, tolong seluruh warganya dimonitor, sudah tersedia belum BPJS, kalau belum dicatat, diusahakan dari desa ya Pak Kades. Jangan sampai ada warganya yang sakit tidak punya BPJS padahal dia tidak punya duit, akhirnya menyusahkan Pak Kades juga kan. Nah, maka dari itu sebelum sakit Pak Kades perintahkan perangkat, bukan Pak Kades ke desa, ke rumah-rumah. Seterusnya kader pembangunan manusia KPM. Ini Kemenkes RI, keluarga berisiko dari pendamping desa ini menyelenggarakan pendampingan keluarga, melaporkan penerimaan layanan pada keluarga. Artinya yang memang berisiko stunting ini dari pendamping keluarga, Pak Kades. Pendamping keluarga itu kan ada 3. Artinya harus bekerja sama dengan perangkat desa. Nah, apabila ada keluarga yang memerlukan pendampingan, yang mempunyai resiko stunting, ya harus lapor ke kepala desa. Kepala desa menindaklanjuti ke tingkat kecamatan, begitu dan seterusnya sampai di tingkat kabupaten. Mudah-mudahan tidak ada lagi di masalah di desa. Kalau memang kita bekerja serius, artinya ini permasalahan ini, akar permasalahan ini ada di desa. Kemudian dari KPM ini pendataan keluarga berisiko stunting bersama dusun dan tim pendataan desa. Liput data layanan untuk valid score dan fasilitas perencanaan desa. Ini juga tugasnya juga Pak Kades, balik-balik ke Pak Kades. Jadi ini ada berapa Kades yang hadir? 3 yang diundang 10. Kalau 10 ini datang semua, sudah memberi contoh kepada yang lainnya, ini insya Allah akan cepat selesai stunting yang ada di wilayahnya. Tapi setelah selesai ini nantinya Pak Kades harus turun langsung, panggil perangkat desa, perintah perangkat desa, kemudian pendamping desa dipanggil, suruh. Kan kadus itu harus menguasai di wilayahnya. Jangan kadus tidak tahu di dalam wilayahnya ini ada masalah. Tugasnya pemerintah desa ini harus tahu apapun. Ada yang sakit, ada yang mungkin kelaparan, ada yang ini harus tahu. Pemerintah desa yang paling rendah ini
Nah, tugasnya untuk menyampaikan kepada Pak Kades. Pak Kades harus menindaklanjuti dan sebagainya. Mudah-mudahan kalau ini memang dilaksanakan semua, stunting yang ada ini akan cepat teratasi dan yang belum itu tidak akan terjadi stunting lagi. Kemudian tim desa diskusi konsolidasi data, rapat koordinasi bulanan, pertanggungjawaban rembuk stunting di tingkat desa. Ini tingkat kabupaten. Pak Kades juga melaksanakan di tingkat desa. Sekali-sekali di tingkat desa itu boleh panggil saya. Di desa manapun saya datang. Saya ingin tahu keseriusan Kades itu sampai di mana di dalam penanganan stunting ini. Ini yang paling pokok, ini tugas Pak Kades. Kalau ada warganya tidak mumpuni rumahnya, artinya tugas Pak Kades juga untuk mengusulkan supaya dapat bedah rumah ataupun rehab, supaya mempunyai rumah tidak layak huni. Kalau warganya mempunyai sumur ataupun air minum diambil dari sumur yang tidak ada dinding dan pembuangan air kotornya itu terlalu dekat, bahkan kalau musim hujan bisa balik ke sumur, berarti itu kan sangat berbahaya untuk kesehatan terutama anak-anaknya, bisa mempengaruhi stunting ini tadi. Itu juga tugas Pak Kades. Bukan Pak Kades galau mengeluarkan duit, Pak Kades nyampaikan kepada dinas terkait yang ada di kabupaten dan sebagainya. Pokoknya semuanya ini tolok ukurnya dari Pak Kades. Tinggal Pak Kades lapor ke dinas kesehatan yang ada di wilayah desanya, mungkin pustu ke puskes, terus ke dinas dan sebagainya. Ya Pak Kades ya. Ada warganya tidak punya BPJS, Pak Kades juga yang salah. Kalau sakit kakek baliknya ke Pak Kades. Tak mana nih Pak Kades, BPJS tidak punya, duit tidak punya. Nah itu akhirnya Pak Kades yang sibuk. Ya, ini juga balik-balik lagi ke Pak Kades kalau. Maka dari itu aku pengennya 10 yang hadir ya 10 Pak Kades nih. Ini diundang 10 yang hadir 7. Jadi 3 terbalik yang tidak hadir. Jadi ini sangat error. 10 yang diundang, 3 yang hadir. Walaupun Pak Kadesnya repot, Pak Kadus lah disuruh. Siapa yang berangkat desa disuruh? Kan bisa menyampaikan permasalahan. Ya sudah, pokoknya lain kali pengennya semua kita ini harus serius dalam penanganan stunting. Pertama aku minta dari bawah dulu. Kemudian mekanisme ini bersama desa menyediakan data. Kalau desanya tidak tahu data stuntingnya ada berapa, hanya Pak Kadus juga tidak tahu. Padahal di situnya ada stunting. Ini jangan sampai terjadi. Kemudian berdasarkan data KPR, TPK menyelenggarakan pendampingan keluarga. Nah, yang pendamping ini tadi memang benar-benar harus tahu pendampingan keluarga ini. Kalau ada yang hamil harus diingatkan, harus periksa rutin sesuai dengan petunjuk dari dokter di puskesmas. Bukan Pak Kades harus ngurusi wong hamil. Pak Kades nyuruh berangkat. Kemudian TPK memantau layanan pada keluarga berisiko stunting dan memberikan laporan kepada KPN dan TPPS desa. TPPS desa secara rutin memfasilitasi konsolidasi data dan rapat koordinasi dan melaporkan ke pemerintah desa.
Ini ada data seluruh desa. Itu kecil-kecil sekali ya, bisa dilihat ya. Kalau saya menyampaikan satu-satu, enggak deh, jam 11 ada rapat paripurna. Jadi yang jelas di seluruh desanya ada permasalahan. Ya Pak Kades ya. Nah, dari 186 desa dan 13 kelurahan. Ada semua. Kemudian tabel desa. Tabel desa tidak ada laporan realisasi percepatan penurunan desa. Tabel desa tidak ada laporan realisasi percepatan penurunan stunting. Itu berarti dia tidak lapor. Tidak ada. Tidak menganggarkan. Jadi tidak bagus ya, harusnya. Tapi desanya tidak ada ya. Megang Sakti 3 nggak ada. Nah, Pak Camat nggak ada. Megang Sakti 3 ya. Dia tidak menganggarkan. Kemudian Josari ada tidak yang hadir? Campur Sari masih. Tegal Sari. Pak Kades ya. Kebenaran hadir Pak Kades. Megang Sakti 5. Pagar Ayu, Karya Mulia, jajaran baru 2. Orang megang, apa megang Sakti Dano? Pokoknya harus berubah nih Pak Camat. Ya, ya. Sudah difoto. Dukungan dana operasional lini lapangan. Yang keempat, pemantauan dan pembinaan. Yang kelima, konvergensi yang terarah. Nah, Pak Camat ini moto loh, berarti nyingkap juga loh. Mudah-mudahan. Berarti tahu permasalahan. Aku yang belum tahu. Nah, ini paparan yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Cukup sekian. Semoga kita semua yang ikut pada hari ini paling tidak sedikit tahu permasalahan masalah stunting yang ada di Kabupaten Musirawas. Dan kalau sudah cukup tahu, semoga rencana niat baik kita bersama ke depan minimal tidak akan ada lagi stunting baru. Stop. Tinggal kita ngurus stunting yang adul. Ini tugas kita bersama. Stunting yang baru tidak ada lagi. Kalau semua tahapan ini dilaksanakan dan bersama-sama. Bagi ekstensi itu terhadap kami semua. Setelah kami informasikan bahwa kami Dinas PPA ini sudah 2 kali mendapat Kabupaten Ayah Anak dalam pendidikan India. Pendidikan India itu sudah gampang kami capai dan ini menjadikan prestasi Kabupaten Musirawas 2 tahun berturut-turut. Ini berkaitan erat dengan stunting. Kami ingin menggapai utama, satu lagi KLA. Artinya itu kerja keras. Dan ini tidak mudah. Kalau kita 2 tahun berturut-turut tidak sudah mendapat India, untuk mendapat utama itu nggak mudah. Sangat dibutuhkan kerja keras bersama-sama stunting. Kalau tidak kita turun lagi menjadi utama, pertama, media. Nah itu yang kami khawatirkan. Jadi mohon menjadi satu tensi buat kita kalau kita mungkin dari segi anggaran ataupun apapun ekstensi. Karena tahun depan itu udah depan mata, sekarang udah kita lagi September.
Artinya penilaian itu dimulai dari Januari. Penghargaan itu akan dinilai di bulan Juli seperti kemarin. Kemarin kita penyerahan di Semarang, artinya Musirawas, Bupati mendapat penghargaan di India berturut-turut. Di Sumatera Selatan hanya Musirawas dan Muara ini yang mendapat di India. Sekali lagi kalau kita nggak bisa, Bu, jangan salahkan kita nggak bisa naik ke atas. Jadi terima kasih, saya kalau bisa Bu lebih keras lagi tim untuk perhatiannya terhadap besar. Terima kasih Pak Kadis PPA. Ini yang jadi masalah. Bukan diajari secara langsung, karena setiap ada pesta dia lihat bapaknya joget sampai pagi. Iya. Kemudian benar ini yang terjadi. Kalau pesta malam sudah lewat jam 12 malam, tinggal laku ke itu, Bu. Itu 99% sudah narkoba. Saya berani kalau jam 12 malam. Kemudian ada lagi Pak Kiai yang menyampaikan dengan kami, gimana anak-anak kita mau bagus akhlaknya kalau anak gadisnya, anak bujangnya di depan nonton organ tunggal, sementara bapak dan ibunya berjoget di atas panggung. Mohon maaf, tapi inilah yang terjadi. Saya orang Pelingi, saya tahu persis Pulau Panggung. Makanya desa bersinar pertama saya masukkan Pulau Panggung. Tapi alhamdulillah Pulau Panggung bandar-bandar sudah kami tangkal. Yang lainnya sudah kami lakukan pembinaan dan alhamdulillah sekarang ini kalau dulu mohon ada polisi di sini, polisi tidak berani ke Pulau Panggung. Ya, katanya Pulau Panggung paling rawan kalau polisi tertangkap. Tapi semenjak saya di BNN, alhamdulillah saya ajak polisi, Brimob, tidak usah takut Pulau Panggung. Sudah berapa kali tangkap? Paket yang harga 200.000 itu dihisap oleh orang 10, Bu. Oh iya. Iya, nah itu yang paling bahaya. Ya memang itu keadaan kita di masyarakat, terutama masyarakat yang jauh dari pantauan. Dibelokkan, bukan yang orang pegang satu itu, orang pegang itu yang terus. Ya, Hendra. Ya itulah keadaannya. Ya, keadaannya sudah tua. Itulah keadaannya. Artinya ya masih ada perlindungan itu masih itu ya. Kurang aja itu. Ini ya, PR bisa masuk orangnya koordinasi dengan Polres. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu dari Kementerian Agama mau menyampaikan yang pertama untuk kegiatan bimbingan perkawinan alhamdulillah sudah kami laksanakan dan selalu bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan juga dari KB. Termasuk di sini yang biasa ngisi Bu Saripah, kalau dari KB biasanya itu Pak Mijar. Kemudian untuk BRUS bimbingan perkawinan remaja usia sekolah pun juga sudah kami laksanakan. Kemudian tentu kegiatan ini belum semuanya bisa terserap, belum semuanya bisa terarah. Tentu tadi ada disampaikan dari Pengadilan Agama, ini perlu adanya penyuluh agama. Saat ini penyuluh agama yang ada di Kabupaten Musirawas itu ada 80, sementara di saya ada itu ada 199. Jadi kalau dilihat ternyata masih kurang banyak penyuluh yang ada di Kabupaten Musirawas ini. Nah tentunya kami mohon dari pemerintah daerah mungkin adanya tambahan penyuluh agama bisa setiap desa. Nah, kemudian tentu kalau adanya penyuluh dari Pemda juga nanti menyiapkan anggarannya. Dan saat ini memang ada P2 UKD maupun P2K
itu yang statusnya mereka adalah mantan P3N. Itu masih usianya tentu sudah sangat lumayan tua. Ada juga yang masih muda, Bu. Saat ini ada PAW itu masih muda diangkat. Dan itu ada 126 yang mendapat SK dari gubernur. Ini bisa membantu memang untuk penyuluhan tersebut. Kemudian yang lainnya dianggarkan dari kabupaten. Ini informasi dari Kementerian Agama, mudah-mudahan dari bimbingan perkawinan untuk Jatim, untuk remaja usia sekolah, kemudian penyuluhan agama, dan juga P2UKD ini nanti bisa bersinergi dan bisa menurunkan stunting di Kabupaten Musirawas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Pendok. Masukannya nanti ini yang menjawab dari yang Bapeda masalah anggaran. Dan yang tadi katanya yang mantan dari yang dulu sekarang direformasi, tapi untuk artinya penyuluh ya. Pengurusan agama, petugas urusan agama di pedesaan. Tapi ada sangkut pautnya tidak dengan yang masalah nasihat pernikahan? Nanti bisa diarahkan di situ. Kalau saat ini hanya mengurusi keagamaan yang ada di daerah. Orang meninggal, mulai kegiatan pengurusan pernikahan dan sebagainya. Memang sedang selesai, Pak. Artinya kalau yang begitu kan kebanyakan itu sudah tua-tua. Kalau tua-tua itu tidak didengari lagi omongannya. Jadi artinya memang kita ini berusaha seperti itu. Tapi kadang-kala ya itu tadi yang didapati di lapangan itu karena kecelakaan ini lah yang tidak bisa dihindarkan. Memang tidak salah masalah penyembuhan itu tidak salah. Tapi datang mau pengantin itu, datang melapor itu sudah dalam keadaan mau tidak mau harus dinikahkan. Kadang-kadang dia sudah membuat undangan, mau tidak mau karena sesuatu kan. Ini yang masalah. Ini merubah perilaku orang tua ini. Itu ya Pak. Nanti Mbak Buda yang jawab. Tapi kami persilahkan dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Ibu Wakil Bupati dan Kepala Dinas PDKD, Bapak Ibu peserta stunting. Sebelumnya saya mengucapkan ini saya perwakilan dari Universitas Musirawas. Saya mewakili Pak Rektor, Pak Rektor Universitas Salah dan Ibu Bapak. Jadi kalau kita lihat tadi dari beberapa paparan yang disampaikan memang sebenarnya sudah ada penurunan stunting di Kabupaten Musirawas itu sudah bisa kita anggap sebagai tes. Menitip pesan kepada kami agar seluruh rekomendasi yang ada pada laporan hasil evaluasi tersebut dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait. Kiranya pihak Bapeda selaku wakil ketua TPPS, terus KB ya, Kabupaten Musirawas selaku sekretaris TPPS agar dapat mengkoordinir tindak lanjut ini untuk kemajuan tata kelola TPPS Kabupaten Musirawas. Mungkin itu pesan dari hasil evaluasi BPKP yang terinci untuk tahun 2020. Mungkin ini saja yang bisa saya laporkan untuk sementara waktu dari Inspektorat Kabupaten Musirawas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menambahkan rincian dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Yai tadi. Ibu yang kami hormati, Ibu Wakil Bupati selaku Ketua DPS dan para hadirin sekalian. Pada bulan Juli yang lalu, sebagaimana sudah dilaporkan oleh Bapak Ardiansa selaku
Bapak Inspektur, kami akan melakukan pemantauan terhadap 10 desa lokasi fokus prioritas utama yang semestinya hari ini diundang hadir, tapi sayangnya cuma 3. Tapi yang perlu menjadi catatan kita bersama, Ibu Ketua, bahwa 10 ini sebenarnya bukan hanya pemerintah desa. Dari 10 ini ada 2 di antara 10 ini yang pemerintah kelurahan, yaitu kelurahan B Srikantoro dan kelurahan Trawas, yang menjadi 10 desa atau kelurahan lokasi fokus prioritas utama. Ada 3 hal setidaknya yang menjadi fokus monitoring kami kemarin. Yang pertama berkaitan dengan monitoring tata kerja tim percepatan penurunan stunting di level pemerintah desa. Kemudian yang kedua berkaitan dengan bagaimana hasil outcome dari TPPS ini khususnya terkait dengan penurunan stunting. Dan yang ketiga adalah bagaimana optimalisasi APBDes ataupun dana kelurahan dalam intervensi percepatan penurunan stunting. Namun ada beberapa permasalahan dari hasil pemantauan tersebut yang perlu kami sampaikan sekilas. Yang pertama berkaitan dengan tata kerja. Dari hasil pemantauan kami terhadap 10 desa fokus stunting itu ada beberapa permasalahan. Yang pertama, adanya pergantian kepemimpinan desa di bulan April kemarin yang sempat membuat terjadi miskomunikasi berkaitan dengan tata kelola TPPS ini. Sebagaimana misalnya kami temukan di Desa Mambang pada tahun yang lalu, pada periode yang lalu, kami menemukan informasi bahwa ternyata di pengurusan desa yang tahun lalu Kadesnya belum menandatangani SK TPPS. Artinya kalau kepala desa tidak menandatangani SK TPPS, bisa disebutkan sebenarnya TPPS desa itu nggak berjalan optimal seperti itu. Sementara baru bulan April kemarin terjadi pergantian dan masih meraba-raba juga Kades yang baru. Itu juga misalnya juga ada di beberapa desa yang lain. Kemudian yang kedua, di secara pelaksanaan tugas dan fungsi TPPS desa itu sesuai dengan peraturan BKKBN nomor 17 tahun 2021 tentang Rapasti. Sebagaimana di situ sebenarnya sudah dijelaskan tugas fungsi TPPS di setiap level, dari kabupaten, dari provinsi, malah dari provinsi, kabupaten, kecamatan hingga desa. Namun ternyata pedoman dari BKKBN ini belum sepenuhnya menjadi panduan dari tata kerja TPPS kita, terutama di pemerintah desa. Misalnya, ya, dilihat saja dari hari ini, kalau memang Kades berhalangan, sebenarnya bisa mengutus ketua TPPKK, yang justru ketua TPPKK desa itu menjadi ketua kalau di dalam pedoman. Atau kalau ketua TPPKK tidak bisa berhalangan hadir, bisa menuntut sekretaris desa yang merupakan wakil ketua dari TPPS pemerintah desa. Dari situ, dari hal seperti ini sepertinya kita bisa melihat bahwa memang tata kerja kita belum optimal. Sebagaimana kemarin kami minta misalnya laporan penyelenggaraan stunting di level desa semester atau tahun 2022 dan semester 1 tahun 2023. Ternyata dari sampel yang kami peroleh tidak ada yang pernah membuat laporan itu, dan apalagi menyampaikannya ke kecamatan maupun ke kabupaten. Karena di dalam keterangan BKKBN itu mestinya setiap TPPS desa itu membuat laporan penyelenggaraan penurunan stunting atau konvergensi stunting dan disampaikan kepada kecamatan dan disampaikan juga kepada pemerintah kabupaten, mungkin dalam hal ini diwakili oleh sekretariat BPPKB. Namun kami lihat ternyata tidak ada yang pernah membuat. Berarti ini bisa jadi catatan kita untuk tahun ini. Harapannya tata kerja itu kita perbaiki bersama, baik di level desa maupun kecamatan.
Kemudian yang ketiga, ada permasalahan juga masalah penggunaan APBDes. Di sini kemarin karena ada beberapa desa yang terjadi pergantian kepemimpinan sebelumnya yang pada saat itu kebetulan PJ ya yang menjadi pimpinan kepala desanya belum seutuhnya menyampaikan atau menyerahkan serah terima kepada kades yang baru terkait pertanggungjawaban penggunaan dana desa di semester 1. Sehingga kami tidak bisa meyakini apakah PPDS di semester 1 kemarin benar-benar sudah dioptimalkan untuk percepatan penurunan stunting. Walaupun memang kami apresiasi ada satu desa yang jadi catatan positif kami, misalnya desa Leban Jaya. Mereka sudah melakukan penyerapan. Ada desa Leban Jaya di sini. Ada mereka sudah melakukan penyerapan APBDes, bahkan mereka sudah melakukan inovasi berupa penggunaan bahan makanan yang difortifikasi ya, bahan makanan itu untuk pemberian makanan tambahan. Jadi sudah nggak hanya berbicara masalah biskuit aja ya, tapi sudah divariasikan. Ini saya kira kami kasih catatan positif Ibu Bupati terkait dengan desa Leban Jaya ini. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dan terakhir mungkin dicermati lagi angka dari data penurunan stuntingnya, karena kami temunya ada ternyata di satu desa yang antara laporan di semester 2 tahun 2022 dengan semester 1 2023 itu malah mengalami penambahan. Kami agak mengkhawatirkan ini, kalau tidak diantisipasi di semester 2 tahun 2023 ini malah menjadi nilai yang tidak baik nih untuk angka stunting di Kabupaten Musirawas. Dan terakhir sekali mungkin kami apresiasi dan kami bersyukur alhamdulillah hari ini kehadiran dari Universitas Musirawas. Dan kami informasikan ke Ibu Wakil Bupati, setelah kami telaah peraturan DKKBN 72 tahun 2021 itu, di struktur organisasi Pokja 4 itu sebenarnya idealnya ketuanya adalah dari perguruan tinggi. Maka kehadiran dari pihak Universitas Musirawas ini menjadi angin segar bagi kami di inspektorat yang mungkin selama ini ditugaskan sementara gitu ya, mengambil peran dan fungsi perguruan tinggi kita yang seharusnya menjadi koordinator dalam bidang tempat ini. Mudah-mudahan yang akan datang peran ini bisa dikembalikan sebagaimana peraturannya, dan inspektorat juga mudah-mudahan bisa turut tetap membantu dalam hal pemantauan dan evaluasi penjaminan kualitas dari pelaksanaan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Musirawas. Terima kasih. Disampaikan oleh Ibu dari angka 24% sampai ke 16%. Kalau kita hanya mengandalkan hasil kok Musirawas kan katanya banyak perusahaan, kok kecil lah itu masalah stunting katanya Kabupaten Musirawas bisa selesai. Kalau kita tidak melakukan terobosan inovasi yang ini sangat sulit tuh menekan angka stunting dari angka 24 sampai ke 16. Kalau mau kita ikut seperti ini Bu, jalannya seperti ini, paling 3% jalan seperti itu. Tapi kalau tidak ada ide gila, tidak ada terobosan inovasi yang mau kita ambil, itu tidak akan bisa turun secara signifikan. Kita banyak perusahaan, kita banyak kades. Kalau satu kades pegang satu anak Bu. Nah, kalau memang apa yang disampaikan oleh Pak Babeda tadi, kita sistemnya anak asuh kan? Pak Kades itu mungkin kita bagi, mungkin ke perusahaan sekitar, kemudian toke misalnya, kita bebankan loh. Mungkin kepala dinas harus punya anak asuh kan? Bupati, wakil bupati, baru selesai kan? Pak Kemenang, banyak lah semua yang pakai BNN seluruhnya kita sama-sama
Kalau di Palembang itu bisa apa ya, programnya itu 1 hari 2 telur ya. 1 hari 2 telur itu artinya dibebankan kepada seluruh OPD, kemudian pengusaha, semuanya yang ada di masyarakat itu, Pak Kades dan semuanya, untuk anak yang stunting ini dikasih 1 harinya 2 telur itu dalam waktu 6 bulan. Dan 2 telur ini kalau kita kasihkan untuk 1 bulan misalnya 2 kali 60 berarti 60 butir. Tapi kalau kita tidak menyadari, kita tidak mengadakan pengawasan di lapangan, yang 60 telur ini bukan untuk balitanya, tapi digoreng untuk keluarga, dikasih ke bapaknya, ada tamu kita pening, nah ini goreng telur itu kaget diganti, ternyata ada telur sendiri diganti kan. Oke kan? Jadi itu yang harus pendampingan ini yang memang tujuan kita baik, tapi pelaksanaannya di masyarakat ini yang sangat susah. Apa itu sudah nih di DPR sudah? Belum. Oh sudah belum. Jadi itu kalau kita memang mau, ini katanya di desa itu nak dibentuk ini yang dapur dahsyat itu mana sampai main di belum ada. Tuh kalau ada aku nak datang ke situ. Nak di mana nak ke mana HTI aku nak nengoknya kalau ada, tapi sampai mak ini belum ada. Jadi yang 15% ini pengawasannya ini dari inspektorat. Karena tadi itu sama Pak Inspektorat ini kalau yang lain mungkin kurang, ya Pak Bapeda gunakan itu untuk pelaksanaan itu. Silakan Pak Kades, selama 15% ini diberikan apa? Pak Kades SPD mau nak nyampaikan, silakan. Ketua tim PPS dan seluruh Pak Camat, Kepala Dinas semua yang hadir. Perkenalkan, saya Kepala Desa Tegalsari, Kecamatan Bekasakti. Alhamdulillah Bu, setelah ada lupus stunting saya 2 kali dipanggil inspektorat. Nah, setelah dilihat di RPB desanya, Desa Tegalsari itu menganggarkan stunting untuk lupus stunting baru 3 juta Pak Inspektorat. Kemudian masuk ke tanaman pangan, pembelian bibit padi itu 10 juta. Jadi alhamdulillah baru 10 juta itu Bu, belum ada yang langsung ke lupus stunting. Karena pada tahun 2002 kita punya lupus stunting 2 itu semua pendatang, 1 dari Lampung, 1-nya dari Desa Pedang. Makanya saya tidak menganggarkan karena cukup kades kalau 2 itu Bu, selesai. Nggak tahunya tahun 2003 yang 2 wisuda, 5 muncul. 5 tersebut mungkin Dinas Kesehatan sudah 3-4 kali ya Bu ya, sudah ada di desa saya itu. Bahkan malu warga saya itu didatangi terus tidak dibantu. Nah, itu kemarin kami sudah exit walaupun belum dianggarkan di APBD perubahan, kami sudah anggarkan 1 minggu sekali akan 5. Jadi 5 itu yang kurang di situ 1, yang salah pola asuh itu 4 dari Ibu Kesehatan kemarin sudah lihat. Sekarang anak itu cuma dikasih HP, tidak mau makan, nangis kasih HP. Jajan ke warung terus Bu. Maaf kalau Desa Tegalsari bukan kekurangan ekonomi saya kira Ibu ya. Tempat kita itu tempat sawit sama karet. Jadi sekarang itu ibu-ibu mungkin lagi sibuk-sibuk nih nyuruh pembantu, anaknya nangis kasih HP, nonton YouTube terus. Jadi lupa makan, mau jajan terus, jajan warung. Jadi itulah salah satu penyebabnya lupus stunting. Kemudian kalau kita keroyok bareng-bareng selesai lah saya kira. Punya saya itu kan balitanya 132, yang lupus stunting 5, dalam hitungan persen 3,7%. Saya kira di bawah kabupaten dan nasional. Saya nggak tahu kenapa desa saya terus dipanggil terus saya bilang gitu. Saya kira kalau anak 5 itu selesai lah, udah begitu berat. Nah standar ukuran tinggi dengan umur itu kan mungkin dimulai dari beberapa yang tahun lalu. Orang tuanya itu pendek, anaknya juga pendek, pada mungkin kecuali cari kebun air kan Bu. Saya ngacap diri saya Bu, kalau nggak selesai stunting saya ganti ibu PKK-nya. Itu kata kira-kira.
Jadi kita fokus kayak di sini, kita fokus sama yang stabil. Kalau kesana kesini duitnya habis untuk rapat kades gemuk, stabil tetap stabil. Nah, saya harapkan kita fokus. Insya Allah tahun 2023 itu kita wisuda semua yang stabil ini. Makasih sudah saya sampaikan, itu saya usul bareng-bareng lah. Kalau memang rumahnya jelek, Pak Abu itu bagiannya pergi. Kalau sanitasinya memang kurang bagus, DK lah bagiannya. Kalau memang chartingnya bermasalah, berarti di mana? Kalau masalah HP, Kominfo itu harus begawe. Tuh. Jadi itu Bu, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa 6 bulan apa Bu evaluasinya? 6 bulan didatangi, yang 6 itu udah jadi gemuk-gemuk. Kalau tinggi tidak mungkin, karena emaknya pendek. Ya, silakan bukan. Yes. Kades, camat, para undangan. Sebenarnya kami dari Dinas Kesehatan Bu sangat-sangat prihatin dengan stunting ini, karena memang stunting ini tidak bisa dilakukan oleh satu OPD saja, kesehatan aja, atau KB saja. Kita semua sudah tahu. Yang paling penting itu adalah sebenarnya dukungan dari bawah. Benar apa kata Ibu Wabuk tadi, bahwa yang paling penting itu adalah dukungan dari bawah, yaitu dari tempat stunting-stunting itu berada, yaitu dari desa. Karena desa itu mempunyai, satu, dia mempunyai wilayah, kedua, dia mempunyai dana, dan juga itu bisa mengajak ibu-ibu yang mempunyai balita untuk datang ke posyandu. Tadi seperti yang Pak Amin disebutkan bahwa data EPPGBM itu kenapa? Maka dari itu secaknya rapat pada hari ini cukup sampai di sini. Mungkin banyak sekali usulan-usulan yang nak disampaikan, tapi kayaknya sudah meliputi semua, dari kades, camat, dan kepala dinas, semuanya sudah. Mungkin tinggal kita bagaimana action kita di lapangan, terutama kami menunggu action ini dari Pak Kades dulu ya, Pak Kades. Jadi ini 6 bulan lagi Pak Kades Dinas Kesehatan datang ke SP5. Sudah gemuk apa belum yang 5 itu ya? Iya. Mungkin ini contoh. Bukan SP5 baik, galonnya yang 10 ini tadi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Nanti dilanjutkan dengan penandatanganan bersama bahwa dalam penanganan stunting ini kita harus serius. Nanti di depan ya, rapat kita akhiri pada hari ini. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya dari Pak Dandim, Kalpan silakan Bapak. Dari tim penggerak PKK yang mewakili. Dari Ikatan Kemenang yang mewakili, kami persilakan. Dari Pengadilan Agama yang mewakili, kami persilakan Bapak. Dari Inspektorat kami persilakan.
selanjutnya dari Bagda. Baik, terima kasih dari Dinkes, Ibu, silakan. Baik, ya selanjutnya dari PMD. Baik, dari Dinas KB, kami silakan Ibu. Dari Camat Muara Kelingi, Bapak, kami silakan. Dan yang terakhir Pak Kades Tegalsari. Kami silakan Bapak. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya penandatanganan MOU tentang pelaksanaan kegiatan sekolah siaga kependudukan. Awas menandatangani kesepakatan lintas sektor untuk penurunan stunting Kabupaten Musirawas. Terima kasih Ibu. Yang selanjutnya mohon untuk menyaksikan penandatanganan MOU tentang pelaksanaan kegiatan. Terima kasih. Yang selanjutnya dari Kemenang yang mewakili. Terima kasih Bapak dari BNN yang bersiap-siap. Terima kasih. Yang selanjutnya dari Dinas PPPA. Silakan Bapak. Rojak dulu. Terima kasih. Yang selanjutnya dari Dinas Pendidikan. Dari Dinas Pendidikan, maaf sekali lagi. Terima kasih. Yang terakhir dari Dinas Perpustakaan dan Arsip. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya kami persilakan untuk foto. Oke, izin 1, 2. Mantap. Izin mantap Pak Bu. 1, 2. Oke. Baik, terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah mengikuti acara Kabupaten Musirawas dalam rangka percepatan penurunan stunting pada tahun 2023. Ya mungkin Bu sedikit lagi melalui kegiatan ini kan kita melihat angka stunting yang masih tinggi di Kabupaten Musirawas. Benar. Mungkin sudah ada solusi-solusi dalam hal ini dan mungkin harapan yang terakhir apa? Ya, pada hari ini kita sudah mengadakan rapat ya dengan seluruh sektor dari tingkat yang paling dasar yaitu tingkat desa sampai ke tingkat kabupaten. Itu semuanya tadi sudah hadir dan harapannya pada sekarang kan posisi kita 25,6%. Nah, nanti harapan kita itu untuk 2024 itu menjadi 14% sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia ya. Oke, untuk masyarakat Betawi Kabupaten Musirawas ada sedikit himbauan masalah stunting ini. Ya untuk masyarakat Kabupaten Musirawas khususnya ya imbauannya yang pertama itu harus rajin ke posyandu yang mempunyai balita ya, yang mempunyai keluarga resiko stunting itu harus ini rajin ke kesehatan ya.
Dan kita ya harus ikut semua, dari saran, masukan, kemudian apa yang harus kita lakukan, dari khususnya dari petugas kesehatan dan petugas KB yang ada di wilayah masing-masing ya. Terima kasih. Ya, oke. Jadi kegiatan Bu Stunting ini memang diperlukan untuk bagaimana kita mengkonvergensi OPD-OPD untuk menyelaraskan kegiatan pelaksanaan Bu Stunting tahun 2023. Jadi dengan Bu ini mulai dari tingkat desa, kecamatan, dan kita terakhir adalah kabupaten. Jadi untuk ini pada hari ini menurut kabupaten kita menentukan arah kebijakan dan permasalahan yang ada di tingkat desa maupun kecamatan, sehingga kita konvergensikan untuk peningkatan percepatan penurunan kasus stunting di Musirawas. Jadi tujuannya, jadi ada beberapa OPD yang terkait, ada 11 OPD, termasuk itu ada Popda sebagai taris, kemudian ada Dinas Kesehatan, Dinas PPKB, Perkim, kemudian ada dari PUCK, Dinas Pendidikan, dinas terkait di sini. Pada hari ini kita berkumpul di semua pada rembuk stunting tingkat kabupaten tahun 2023 ini, sehingga tadi kita sama-sama kita mendengarkan bahwa menghasilkan berbagai usulan maupun strategi-strategi yang akan kita laksanakan di tahun 2023 ini untuk percepatan penurunan stunting. Jadi di sini memang pada hari ini kita bersama-sama seluruh OPD tadi yang dipimpin oleh Ketua TPPS Ibu Wabub. Kemudian kita mengambil kebijakan strategis yang nantinya akan kita implementasikan sampai ke tingkat desa. Makanya Kades tadi kan hadir sini. Kades untuk melaksanakan apa yang kita ambil kesimpulan pada hari ini. Itu sebenarnya untuk kegiatan rembuk ini. Apa yang kesimpulan yang hari ini Pak, secara garis besarnya? Secara garis besar pada hari ini rembuk stunting yang pertama ini kita akan memaksimalkan yaitu penanganan daripada keluarga resiko stunting KRS. Kemudian kita memaksimalkan intervensi kita terhadap kasus stunting itu sendiri. Jadi ada 2 item yang kita kesepakatan hari ini, yang mana untuk KRS ini terkait beberapa Porkompinda juga yang ikut terlibat, termasuk di sini ada Pengadilan Agama, ada Kemenang, ya tadi di luar ada dari Dandim dan Polres, sehingga di sini memang kita hari ini kita menyatakan bahwa untuk KRS-nya ini dari Catin, ibu hamil, kemudian Baduta dan Belita ini terintervensi dengan baik. Jadi kayak tadi kan ada usulan dari Pengadilan Agama, ya kan? Itu dari Catinnya itu kadang-kadang memang sudah bermasalah. Jadi kalau di tingkat desa tidak bisa tingkat Kemenang atau KUA tidak melaksanakan pernikahannya, maka dia ada namanya rekomendasi dari Pengadilan Agama seperti anak yang di bawah umur. Nah ini menjadi concern kita juga, dan hulunya jangan sampai selalu banyak rekomendasi dari PA Pengadilan Agama. Itu yang kita upayakan, jangan sampai hulunya ini yang ini. Kalau banyak dari Pengadilan Agama mengeluarkan rekomendasi, sama saja berarti pernikahan dini tetap berlangsung. Nah itu jadi yang kita kurangi. Makanya hari ini yang namanya rembuk 3 kabupaten seluruh terkait kita hadirkan di ruang Bina Praja ini. Artinya penekanan jangan sampai ada permintaan ini ya, pernikahan dini itu ya. Itu dari awal hulunya. Dari awal ini tetap dari Catin remajanya, kemudian Bu Min, Ibu Pasca Salin, ada Baduta Belita bawah 2 tahun dan umur bawah 5 tahun. Nah, rangkaian inilah siapa yang terkait di situ, termasuk mulai di hulu Catin ini kan dari Kemenang, tadi dari ada Pengadilan Agama sudah menyampaikan bahwa ini ada misalnya rekomendasi untuk yang pernikahan dini, misalnya di bawah umur, misalnya kan, itu tetap bisa asal ada rekomendasi dari Pengadilan Agama. Nah ini yang, tapi sebenarnya yang rekomendasi harus kita kurangi, harus kita turun, jangan sampai ya kalau itu tetap berlangsung berarti tetap Catinnya tetap tinggi yang di bawah umur tadi. Nah ini yang kita risiko ya. Nah ini yang kita
upayakan dengan rembuk yang dinamakan rembuk stunting ini. Kalau target kita sampai akhir tahun berapa kita turunnya stunting kita? Kita untuk target di tahun 2004 itu sampai 16,4 kalau tidak salah ya, 16, jadi ini untuk musirawas. Target kita. Target. Kalau posisi sekarang? Kita sekarang ini masih 25,4. Dan mungkin insya Allah ada penurunan 2023. Nanti ada berapa bulan ini? Ada 5 bulan lagi ya. 5 bulan lagi. Kita terus kejar dengan melalui habis rembuk ini. Bagaimana angka ini bisa di bawah 20. Di bawah 20. Ya, 20. Nah, kalau 20 di 2024 kita udah ringan, artinya tinggal 4%. Ini yang kita upayakan kegiatan stunting ini ada istilahnya daya ungkit atau daya manfaatnya untuk percepatan penurunan stunting.